بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal kafirun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara KDRT, maka kita bicara tentang tujuan pernikahan. Tentang kenapa kita menikah. Kenapa seorang wanita menerima lamaran laki-laki tersebut. Dan kenapa laki-laki itu meminang perempuan itu. Pernikahan ini bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat di dalam konteks yang halal dalam agama. Bukan. Ada tujuan yang besar dari pernikahan. Keberlangsungan wujud manusia di muka bumi ini, salah satunya dari pernikahan. Tatkala Allah Jalla Jalaluhu menciptakan Nabi Adam sendirian, apakah mungkin akan ada kelanjutan kehidupan manusia setelah itu? Nggak ada. Maka Allah ciptakan Hawa, yang dari keduanya terciptalah manusia yang banyak. Rijalan wa nisaa, laki-laki dan wanita. Tatkala seorang tahu tujuan pernikahan, maka insya Allah segala problematika yang biasa terjadi di dalam rumah tangga, dia akan bisa menghadapinya. Tapi terkadang tatkala tujuan pernikahan itu tidak tercapai, maka perpisahan adalah solusi. Jadi apabila terjadi KDRT dalam rumah tangga, apakah mau dilanjutkan atau tidak, itu sebenarnya kembali kepada tujuan pernikahan. Engkau dapat enggak dari apa yang kau inginkan dari pernikahan tersebut? Jamaah rahimakumullah, sebagian kita di negeri kita disibukkan dengan urusan fulan dan fulana. Fulan bercerai sama fulan, fulana diceraikan sama fulan. KDRT fulan ke fulan, ribut tiap hari baca berita itu. Kepingin tahu bagaimana kelanjutannya. Coba kita baca Quran. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Coba kita beristighfar. Berapa banyak dosa yang dihapuskan. Coba kita berzikir. Berapa banyak kedamaian yang akan kita rasakan. Tapi kita disibukkan dengan berita fulan dan fulana. Apa kata orang tuanya. Apa kata keluarganya. Apa kata pengacaranya. Apa penyebab itu terjadi. Mengapa sampai terjadi. Ahibati fillah. Kita punya waktu terbatas. Ada hal penting yang seharusnya kita pikirkan. Ada perkara-perkara yang seharusnya kita pelajari. Kita renungkan. Kita ikutin. Bukan bicara fulan dan fulana. Tapi karena sudah terjadi dan kebanyakan orang itu suka dengan hal-hal yang tidak berguna. Hari ini kita akan berbicara tentang yang berguna. Kita akan bicara tentang bagaimana
di dalam agama kita menyelesaikan masalah tersebut. Seorang menikah tujuannya adalah beribadah, mencari kawan, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari pendamping yang dapat mengingatkan tatkala kita lupa, memperbaiki tatkala kita salah, membangunkan tatkala kita tertidur, menghibur tatkala kita bersedih, menyemangatin tatkala kita malas. Dan perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan yang panjang. Wallah, dunia ini jamaah hanya seperti orang yang tertidur kemudian dia bangun. Dia berada di alam yang berbeda. Di surat Al-Baqarah ayat 229. Apa kata Allah tentang pernikahan? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaqu marratan فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri. Khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Allahu Akbar. Di dalam agama kita ada perceraian. Diatur. Berapa kali. Kapan perceraian itu dianggap sah. Dan mungkinkah perempuan itu balik lagi? Allah katakan at-talaq marratan. Perceraian, talak yang boleh dirujukin itu 2. Talak pertama, mereka berpisah, tapi ternyata mereka berubah pikiran. Ingin memperbaiki. Tafadhal rujuk. Tapi di tengah jalan ada yang tidak sesuai. Kedamaian tidak didapatkan, ketenangan tidak dirasakan. Pertengkaran terus terjadi. Dia udah cerai lagi. Masih mungkin kan rujuk? Masih mungkin rujuk. Kemudian setelah itu, apabila terjadi perceraian selanjutnya, maka nggak boleh rujuk. Sampai perempuan itu menikah dengan orang lain. Allah katakan, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Inilah yang namanya membangun rumah tangga. Imsak bima'ruf, engkau rujuk, engkau kembali, engkau jaga dengan cara yang baik. Ma'ruf. Atau kalau memang tidak bisa dilanjutkan, tasrih biihsan. Ya udah pisah baik-baik. Dan ingat, perceraian itu hanya memutuskan hubungan suami istri. Hubungan persaudaraan di dalam agama itu nggak putus. Lalu Allah katakan,
Apabila kedua orang ini atau walinya melihat kedua orang ini sudah tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Tujuan menikah adalah beribadah, menegakkan hukum-hukum Allah. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Ada aturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Maka apabila ternyata keduanya nggak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, bukan tidak bisa bersenang-senang, tapi bicara hukum. Kalau bicara hukum ya kita harus belajar. Apa hukum-hukum Allah dalam rumah tangga? Engkau sebagai seorang suami, apa yang harus engkau lakukan? Engkau sebagai pemimpin, pemimpinnya nggak sholat. Puasa enggak. Gimana nih? Ya dilihat istri masih mampukah memberikan nasihat kepada suaminya? Masih maukah dia terus mengajak suaminya kepada Allah Azza wa Jalla? Apa tidak? Kata Allah, kalau kalian takut mereka tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, ya udah perempuannya gugat cerai. Hulu, bayar. Dan Allah katakan, tilka hududullah. Ini aturan Allah. Hukum ini aturan Sang Pencipta, bukan buatan manusia. Engkau sejatinya tidak berhak membuat aturan yang sudah ditetapkan oleh Pencipta. Engkau siapa? Dan barang siapa yang melampaui hukum-hukum Allah, faulaika humul zalimun. Maka dia adalah orang-orang yang zalim. Taib ahibati fillah. Di surat Ar-Rum ayat 21. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan salah satu tanda-tanda keesaannya, kebesarannya, yaitu rumah tangga. Apa kata Allah? Nah, silakan dibaca. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allahu Akbar, jamaah. Nah, Allah menjadikan di antara kita mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tapi tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Apakah rumah tangga yang sampai hari ini bertahan karena mereka saling mencintai? Enggak. Enggak semuanya. Boleh jadi mereka mempertahankan rumah tangga itu dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah kisah ya tentang seorang laki-laki yang melewatin pasangan suami istri di depan rumahnya. Laki-laki ini melihat ya, suaminya jelek, istrinya cantik banget gitu. Dia heran. Sampai orang itu tanya, kok bisa engkau mau sama dia? Kepada perempuan yang cantik ini, kenapa engkau mau sama dia? Mungkin saat ini kita melihat banyak wanita cantik menikah dengan laki-laki yang tidak tampan gara-gara laki-laki itu kaya raya.
Karena biasanya banyak di antara wanita yang menikah karena harta. Dan laki-laki menikah karena kecantikan dan syahwat belaka. Ternyata ketika ditanya, perempuan ini mengatakan, aku berharap bersama suamiku masuk surga. Loh, kok bisa, kata dia. Nah, aku berharap suamiku bersyukur dapat perempuan seperti aku. Dan aku bersabar dapat laki-laki seperti dia. Orang yang bersabar dan bersyukur, itu masuk surga. Disinilah jamaah, tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Ada sebuah buku ya yang menarik sekali tentang bagaimana kesabaran para suami kepada istrinya. Kita kadang-kadang kalau bicara KDRT selalu tertuju kepada laki-laki yang menzalimin istrinya. Tapi ternyata banyak KDRT yang dilakukan istri kepada suami. Tapi suami sabar, istri yang gak nurut, istri yang angkat suara, istri yang teriak-teriak, istri yang tidak bersyukur, yang nuntut sama suaminya. Karena kalau kita bicara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini, ada yang sifatnya verbal. Tapi mungkin sebagian tidak merasakan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangi seorang wanita. Jadi di kota Madinah itu ada seorang laki-laki yang terkenal banget kalau istrinya biasanya akan gugat cerai. Nama laki-laki tersebut Ibnu Abi Azrah. Akhirnya nama dia jadi buruk. Suatu hari dia ingin membersihkan namanya. Maka dia berangkat bersama salah satu kawannya untuk menjadi saksi ke rumahnya. Dia ngomong sama istrinya, kau cinta sama aku enggak? Kata istrinya, udahlah jangan bicarakan tentang masalah ini. Enggak, kata suaminya. Aku meminta dengan nama Allah. Kau cinta sama aku apa enggak? Akhirnya kata perempuan ini karena diminta sumpah atas nama Allah lagi. Akhirnya dia enggak. Maka dia pun laporan ke Umar bin Khattab. Jadi yang menyebabkan perempuan itu gugat cerai karena biasanya memberikan mahar mahal. Laki-laki kan males mau hidup sama perempuan yang gak cinta sama dia gitu loh. Akhirnya basa-basi aja di rumah, pikirnya dia kayak gitu. Akhirnya ketika dia laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar memanggil sang istri. Ditanya, apakah engkau yang secara terus terang mengatakan kepada suami engkau tidak cinta sama dia? Kata perempuan ini, ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta dengan nama Allah. Aku boleh dusta? Kata Umar bin Khattab, ikdzibi. Apa-apa engkau dusta? Ini termasuk dusta yang diperbolehkan itu antara suami istri dalam masalah cinta-cintaan, rayu-rayuan ini. Maka Umar mengatakan kepada dia, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Walakinnan nas yata'amaluna bil islam wal ihsan. Tapi orang itu berta'amul karena agama gitu loh, karena dia muslim. Berapa banyak laki-laki yang mungkin sudah tidak hasrat lagi sama istrinya. Mungkin istrinya sudah tua, sedangkan dia masih ada keinginan gitu. Dia mungkin juga mau nikah lagi. Berat pikirannya. Dia pertahankan rumah tangganya karena Allah perintahkan kepada dia untuk berbuat baik kepada para wanita. Wal ihsan. Ini tadi kita bermuamalah karena diperintahkan untuk ihsan. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita berbuat baik. Jadi rumah tangga yang ada yang kita lihat ini, yang mungkin di awalnya dibangun di atas cinta, kita dapat melihat ya, orang yang mungkin sebelum menikah sudah ada rasa cinta, bahkan kadang-kala sudah melakukan perbuatan dosa, lalu mereka ingin menutupin kesalahan mereka dengan menikah, lambat laun mereka bercerai juga kadang-kala.
Mana cinta yang dulu ditebarkan? Mana kasih sayang yang selalu diumbar? Habis. Cinta itu seperti bunga yang apabila tidak disirami, dia akan layu. Yang apabila tidak diperhatikan, dia bakal mati. Maka ketahuilah bahwasanya tidak semuanya harus dengan cinta. Ada rahmah, ada kasih sayang, ada kesian. Kesian. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Di surat An-Nisa ayat 35. Kita bicara hukum-hukum Allah. Supaya kita tahu nanti kalau KDRT engkau lanjutkan. Apa bisa? Apa kata Allah di An-Nisa ayat 35? وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Barakallahu fikum. Afwan, ayat 34 dibaca nggak barusan? Kayaknya belum. Nah, Tadi diminta ayat 35 saja. baik, Ustaz. 34 dibaca juga. Afwan. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Semua harus tahu dengan posisinya. Dan semua harus tahu tatkala terjadi sebuah permasalahan. Apa yang harus dilakukan? Allah menyebutkan dalam ayat yang baru saja kita baca di ayat 34 ya, 35. Tentang posisi suami. Suami itu pelindung. Suami itu pemimpin. Dia yang memberikan arahan. Istri wajib taat dan patuh sama suami. Ingat, ayat ini tidak menyebutkan bahwa suami itu benar selalu. Enggak. Tapi dia pemimpin. Dia manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan. Namun yang namanya pemimpin tetap harus diposisikan sebagai pemimpin.
Karena apa dia jadi pemimpin? Karena dua hal. Yang satu dikarenakan Allah memberikan kelebihan kepadanya. Hak cerai ada di tangannya. Dan yang kedua, Allah mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Kemudian Allah sebutkan tentang perempuan-perempuan yang taat, yang patuh dalam menjaga dirinya. Tatkala suami nggak ada, dia jaga kehormatan dirinya. Dia tidak memasukkan laki-laki, tidak berhubungan dengan laki-laki. Terus bagaimana dengan kondisi wanita yang ditakutkan nggak nurut, nusyuz, nggak taat, nggak melayani suami? Ada fase perbaikan. Yang pertama adalah fa'idhuhun. Berikan mau'idhah kepada dia. Berikan nasihat. Dengan cinta dan kasih sayang. Ini para laki-laki, ingat, apabila istrimu melakukan sebuah kesalahan. Yang terkadang kesalahan itu dimulai dari suami. Contoh nih yang banyak terjadi. Anda membaca sebuah permasalahan yang ditanyakan kepada para ulama ya. Tentang seorang istri. Yang dia bercerita tentang suaminya. Dia udah babak belur ya. Dia babak belur dipukul sama suaminya. Dia bertanya, aku ini punya suami. Suami aku ini, aku lihat dia suka kirim surat ya, kirim WA sama keponakannya yang belum nikah, keponakannya. Yang kata sang istri, aku melihat omongannya itu kayaknya nggak pantas gitu loh. Kecuali omongan itu dibicarakan antara suami istri. Ini menurut pandangan istri. Itu keponakannya sendiri. Ya kita nggak tahu apa sih omongan yang terjadi. Akhirnya sang istri cerita. Dia marah besar kepada suaminya. Dia teriak-teriak kepada suami. Padahal dia ngomong suamiku baik banget sebenarnya. Baik banget suamiku. Tapi aku emosi pada waktu itu. Marah ya. Karena suaminya melakukan perbuatan itu yang dalam pandangan dia. Itu hal yang tidak baik. Belum lagi ada beberapa kesalahan lain dari suami. Terjadi keributan besar. Akhirnya sang suami marah kepada istrinya. Maka dimasukkan istrinya ke dalam kamar. Dia cerita. Dikunci kamarnya. Dipukulin istri. Anak-anak dengar di luar. Ibunya teriak-teriak. Sampai selesai. Wajah. Dia sebutkan pokoknya semua. Perutnya dipukul. Semuanya dipukul sama suami. Si perempuan tanya, gimana yang lakukan suami? Nggak boleh gitu loh. Di dalam agama kita di sini disebutkan. Yang salah pertama siapa? Yang salah pertama umpamanya lakinya yang salah. Yang salah lakinya melakukan perbuatan dosa. Tapi ingat, jangan sampai kita mengingkari sebuah kemungkaran yang menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Kita itu tatkala mengingkari kemungkaran, tujuannya bagaimana kemungkaran itu hilang. Atau paling tidak berkurang. Namun gara-gara istrinya teriak-teriak marah sama suaminya, akhirnya suaminya emosi, apa yang terjadi? Kemungkaran yang lebih besar. Makanya nasihat buat setiap orang yang hendak mengingkari kemungkaran, khususnya dalam rumah tangga, ketika istri melihat suaminya melakukan sebuah kemungkaran yang harus ditegur dan diperbaiki, tolong engkau belajar dan engkau pelajari apa yang seharusnya aku lakukan. Bukan hanya mengikuti bisikan jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Tadi contoh kasus. Sang istri teriak-teriak sama suaminya, marah-marah sama suaminya. Apa yang terjadi? Kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Suaminya merasa nggak salah. Dipukulin istrinya terus ditinggal. Nggak diantarkan ke rumah sakit, walau apa ditinggal sama suami. Pagi suaminya datang, dia keluar kota. Ditinggal istri. Apakah itu yang diinginkan? Enggak. Yang diinginkan bagaimana sang suami berhenti berbuat dosa. Bukankah itu? Yang dilakukan suami dengan memukul, mungkar, dosa.
Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan arahan ya. Yang pertama, fa'idhuhunna. Kalau istri tetap nggak mau dengerin, udah dikasih nasihat, udah dibenerin, tetap aja nggak bener, ya udah pisah ranjang. Pisah ranjang ini penting untuk menunjukkan keseriusan kita memperbaiki. Wadribuhunna. Ini yang berkaitan dengan KDRT. Dan pukullah mereka. Ternyata memukul istri itu dalam Islam boleh dengan catatan. Yang pertama, pukulannya tidak melukai dan tidak membahayakan. Yang kedua, nggak boleh memukul wajah. Kata Nabi SAW, wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan. Ini kalau bicara KDRT itu bisa dengan fisik, bisa dengan verbal. Jangan memukul wajah. Ini 1400 tahun yang lalu udah dijelasin. Nggak boleh mukul wajah. Nggak boleh menjelek-jelekkan istrinya. Membuli istrinya. Dengan lisan. Baik. Itu catatan yang pertama. Tidak boleh melukai. Nggak boleh memukul wajah. Nggak boleh jelek-jelekin. Yang keempat nih. Diharapkan ada hasil. Karena tujuannya memperbaiki. Maka perlu mempertimbangkan apakah memukul akan memperbaiki istri atau tidak. Jadi memukul ini bukan karena emosi. Bukan karena hendak melampiaskan amarah. Tidak. Seperti seorang ayah ketika mukul anaknya. Itu pukulan cinta dan kasih sayang. Dia ingin anaknya benar. Yang terkadang dimaknai lain. Islam ketika memberikan arahan memukul ini, memukul karena cinta dan sayang. Untuk memperbaiki. Sehingga nggak boleh memukul yang menyebabkan dia terluka, babak belur umpamanya. Enggak. Niat mau membunuh. Enggak. Tujuannya memperbaiki. Dan itu pun tadi ada pertimbangan. Kalau kiranya memukul akan menyebabkan dia malah gugat cerai, dia malah kabur dari rumah, dia malah semakin benci sama suami, jangan. Berarti nggak ada gunanya memukul. Sekali lagi tolong digarisbawahi di dalam agama Islam, memukul diperbolehkan dalam rangka memperbaiki. Dan di situ ada pertimbangan-pertimbangan dan catatan yang perlu diperhatikan. Kita bangga sebagai muslim. Kita bangga dengan hukum yang Allah turunkan ini. Ingat, bukan tujuannya kekerasan. Tujuannya memperbaiki. Maka pukul dia di tangannya umpamanya supaya dia tahu. Ya. Bosnya aku serius. Tapi kok ternyata nggak ada gunanya, jangan. Apalagi di masa kini. Yang mungkin kau akan dilaporkan. Tadi akhirnya tujuan memperbaiki tidak tersalurkan. Atau tidak tercapai. Fa'in ata'nakum. Kata Allah, kalau taat sama kalian. Udah dikasih nasihat ya, dia taat. Engkau jangan aneh-aneh engkau. Udah taat, udah nurut. Tapi sang suami masih cari jalan untuk melukai istrinya. Nggak boleh. Maka ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyuruh para suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan cara yang baik. Bahkan Nabi SAW ketika haji wada ya. Bagaimana beliau mengingatkan para sahabatnya. Beliau di atas ketika di padang Arafah ya. Beliau mengingatkan mereka tentang wanita. Ittaqullaha fin nisa. Tolong bertakwalah kalian tentang urusan wanita ini. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian mengambil mereka ya dari orang tua mereka dengan keamanan, jaminan keamanan dari Allah. Engkau harus jaga tuh perempuan, engkau harus memuliakan tuh perempuan, harus memenuhi hak-hak itu perempuan, harus ngajarin itu perempuan, mendidik itu perempuan. Ketika engkau mengatakan gabil tuh, engkau mengambil itu perempuan. Jangan disia-siakan dia. Kau bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal.
Mungkin banyak laki-laki yang selamat dari jeratan hukum. Banyak laki-laki yang mungkin merasa istrinya butuh sama dia. Sehingga dia melakukan banyak perkara yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Dia santai. Kau bakal ditanya sama Allah. Dan tuh perempuan yang awalnya haram kemudian jadi halal buat dirimu. Itu dengan kalimat Allah. Ini cuma pernikahan itu bukan budaya dalam agama kita. Ini sebuah hukum agama yang kau bakal dimintain pertanggungjawaban. Jadi diperbolehkan memukul tapi tidak melukai. Ibnu Abbas ditanya, apa pukul yang tidak melukai? Kata dia, ya sudah, dipukul tangannya pakai siwak umpamanya. Pakai pensil umpamanya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau bicara memukul ini, maka hendaklah para suami tahu kenapa dia memukul. Dan istri juga memahami kenapa dia dipukul. Kalau dia memukul karena sebuah kezaliman, maka kata Nabi SAW, man daraba sawtan zulman uqtussa minhu yawmal qiyamah. Rawahu Bazzar. Barang siapa yang memukul orang lain, memukul bahkan binatang yang dia miliki, zulman, memukul pembantunya atau budaknya, zulman, kezaliman. Dia melakukan itu sebuah kezaliman. Maka kelak pada hari kiamat, dia akan mendapatkan balasan. Kalau bicara sekarang, kembali kepada urusan KDRT dalam rumah tangga. Dilanjutkan rumah tangga atau tidak? Tergantung. Memukulnya suami itu karena kezaliman atau tidak? Kalau memukulnya dalam rangka mendidik, jadi sang istri tahu diri. Dia yang salah. Yang kedua, taib Ustaz, dia memukul karena kezaliman. Engkau lihat, suamimu ini adalah sosok orang yang menegakkan hukum Allah, yang taat kepada Allah, sholat 5 waktu, dia jaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertanggung jawab. Hanya saja, ya dia melakukan sebuah kesalahan. Wah, banyak orang melakukan kesalahan. Engkau lihat, apabila dia masih bisa diperbaiki dan masih ada harapan dia menjadi suami yang lebih baik, bapak yang lebih baik, rumah tangga masih mungkin dipertahankan. Kalau masih mungkin. Kisah seorang perempuan yang ditampar sama suami di wajahnya. Bayangin, jadi ketika berantem, kadangkala ini nasihat buat para wanita, ketika suamimu marah, kau diem, kau minta maaf. Oh, anak nggak salah, Ustaz, dia ini salah, masa anak diem? Dia salah, oke? Dia berbuat maksiat, betul? Apa tujuanmu? Memperbaiki dia. Bukan menambah kacau. Jangan mengingkari kemungkaran yang menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Engkau ingin menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Maka nasihat Nabi SAW, kalau seorang marah suruh diam. Dan Abu Darda menyebutkan kepada istrinya, kalau aku marah, kau diam. Kalau aku sedang emosi, engkau diam. Kenapa? Karena orang marah nggak bisa dikasih nasihat. Dan orang marah nggak bisa ngasih nasihat. Dia itu sedang bermasalah dengan dirinya. Kok kita malah meladenin? Makanya sampai ada sebuah istilah di dalam bahasa kita jemaah. Bahasa Jawa, sing waras ngalah. Yang sehat itu ngalah. Yang waras itu ngalah. Kalau engkau berpikir nggak dia orang baik, Ustaz. Ya Masya Allah, dia jaga sholatnya. Dia taat sama Allah.
Anda berharap dia bisa kembali ke jalan yang benar. Afadhal dipertahankan. Urusannya engkau yang akan menjalani kehidupan ini. Tapi tatkala engkau tidak mampu, nih jamaah ada kesalahan, ada dua kesalahan ya. Ada kesalahan terhadap istri, yang di situ istri biasanya emosi ya, marah. Tapi ada kesalahan suami yang mungkin gak ada hubungannya sama istri. Dia tidak tersakiti, tapi sang suami melanggar aturan sang pencipta. Suaminya gak sholat. Suaminya gak sholat. Suaminya berbuat maksiat, memang bukan kepada dirinya. Maka kalau suami nggak sholat, engkau boleh tanya, dilanjutkan apa pisah? Kita kadangkala berpisah sama suami karena emosi kita. Kita bukan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita marah karena diri kita. Jarang orang marah karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan mereka gugat cerai karena marah sama Allah. Enggak, suaminya kadang-kala suaminya nggak berbuat dosa kadang-kala. Karena menurut dia suaminya melukai dirinya. Suaminya kadang-kala nikah lagi sesuai dengan syariat. Dia merasa dizalimin sama suami. Enggak, suaminya nggak menzalimin. Engkau marah karena nafsu. Itu terjadi. Tapi tadi kalau suami nggak sholat di sini seharusnya engkau kasih nasihat dia. Ketika dia nggak benar, udah aku pisah sama engkau. Masa aku mau hidup sama suami yang tidak sholat? Kalau tadi suami KDRT mukul, engkau mau berpisah sama dia, boleh-boleh aja engkau berpisah. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, engkau pertahankan. Dan jamaah, kita ini jangan mencampuri rumah tangga orang lain. Kisah tadi seorang wanita, anak tadi kasus yang dia dipukulin sama suaminya, babak belur dia jamaah. Dipukulin sama suaminya. Ketika ketemu sama orang tua, dia tidak cerita bahwasanya dia habis dipukulin suaminya. Karena dia masih berharap suaminya bisa lebih baik. Maka ini kembali kepada yang menjalani rumah tangga. Kalau engkau berharap masih bisa dilanjutkan, kau lanjutkan dan perbaiki suamimu. Ahibati fillah, manusia itu asalnya baik. Tapi terkadang ada bisikan setan yang menyebabkan dia jadi buruk. Oleh karena itu Allah cinta sama orang yang tobat. Senang banget sama orang yang tobat. Walaupun dia habis membunuh 100 orang. Kalau dia bertobat kembali kepada Allah. Allah terima. Allah terima. Allah maafkan dia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa dia. Maka sekarang kembali. Engkau yang merasakan KDRT itu, tapi sekali lagi tolong, kesalahan suami itu bukan hanya kesalahan terhadap dirinya. Boleh jadi engkau punya suami membuat kesalahan sama Allah Azza wa Jal. Dan engkau melihat kemungkaran itu terjadi. Suami nggak sholat subuh, bangun pas mau kerja, sholat dia sebelum kerja. Ramadan nggak puasa dan engkau pertahankan rumah tanggamu gara-gara perut dan yang di bawah perut kadang-kala. Lupa engkau tujuannya menikah dan menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Kemudian jamaah rahimakumullah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita yang tahu-tahu Nabi mau keluar salat subuh atau setelah salat subuh, ada perempuan ini. Perempuan itu katanya namanya Jamilah binti Ubay bin Abi Salul. Dia menikah sama Thabit bin Qais bin Syammas. Ada riwayat bahwasanya Thabit ini mukul istrinya. Dan memang kan diperbolehkan dalam agama memukul, tapi tujuannya memperbaiki. Nabi SAW menyebutkan suami yang mukul suaminya bukan suami yang baik sebenarnya. Ketika ada tahapan-tahapan yang harus dia lewati. Si Jamilah ini, ada riwayat yang menyebutkan suaminya mukul dia. Yang kedua, suaminya ini jelek. Sehingga dia nikah itu terus terang dia merasa nggak nyaman sama suaminya. Nggak ada kedamaian. Suaminya itu kalau kumpul sama orang selalu dia yang paling jelek. Kalau jalan sama orang dia yang paling kelihatan jelek. Sedangkan Jamilah namanya aja Jamilah, cantik Jamilah ini.
Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi hidup sama Thabit sudah. Nggak bisa udah ya Rasulullah. Aku itu tidak mencela dia sebenarnya dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Dan enggak ya Rasulullah. Cuma masalah aku takut kufur setelah Islam ini. Takut dia nggak melayani suaminya dengan baik. Takut dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal tujuannya adalah menegakkan hukum Allah. Maka kemudian Nabi SAW memanggil suaminya. Dan menyuruh perempuan itu mengembalikan kebunnya, maharnya. Dan diterima oleh Thabit. Akhirnya terjadi perceraian itu. Jadi di masa Nabi SAW terjadi perceraian. Gara-gara KDRT. Menurut beberapa riwayat. Boleh berpisah. Tapi yang ingin mempertahankan, pertahankan. Dan ketika banyak suami yang mukul ya. Ini Anda akan bacakan hadisnya. Bagaimana tatkala Rasul tatkala turun ayat ini ya, di mana diperbolehkan laki-laki memukul istrinya dalam rangka ingat memperbaiki, bukan menzalimin istrinya. Akhirnya Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, tadi malam banyak perempuan-perempuan yang datang ke rumahnya Nabi SAW. Mereka mengadukan suaminya karena suaminya memukul mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, mahum bi khiyarikum, mahum bi khiyarikum, au bi khiyarihim. Mereka bukanlah laki-laki yang baik yang memukul istrinya. Bukan laki-laki yang baik. Tapi sebagian mereka masih mempertahankan suaminya. Karena boleh jadi, ya masih dapat diperbaiki suaminya. Dan boleh jadi memukul itu karena suaminya sedang khilaf. Dan insya Allah, apabila dilanjutkan dengan tujuan menegakkan hukum-hukum Allah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semoga rumah tangganya berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya semua dikembalikan kepada rumah tangga masing-masing. Yang kedua, bahwasanya kesalahan suami itu bukan hanya yang berkaitan dengan istri. Boleh jadi dia berbuat kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla, yang itu seharusnya menjadi pertimbangan oleh istri atau bahan pertimbangan untuk berpisah sama suaminya. Kalau suaminya tetap tidak mau berubah menjadi lebih baik lagi. Urusan makan, urusan perut, ingat yang kasih rizki istri, anak, itu bukan bapak dan bukan suami. Tapi Allah Jalla Jalaluhu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan kepadanya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik, itu mungkin yang berkaitan dengan masalah pembahasan kita hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke para jamaah. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Nah, Ustaz. Ustaz, kalau dalam keadaan seperti itu yang sudah diketahui suaminya selingkuh terus KDRT dan KDRT-nya sudah berlangsung beberapa kali gitu Ustaz. Sebagai orang tua apakah boleh dalam hukum Islam untuk memaksa anaknya untuk berpisah Ustaz? Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Kembali kepada tujuan pernikahan tadi yang disebutkan. Kalau sang anak hendak mempertahankan rumah tangganya, kenapa engkau? Engkau berharap suamimu jadi lebih baik. Kalau benar ada harapan tersebut. Tadi suaminya nggak sholat jadi sholat. Suaminya berzina kemudian berhenti berzina. Dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Suaminya memukul kemudian berhenti memukul. Karena itu sebuah kezaliman. Maka ngerasa ya boleh-boleh aja dia mempertahankan rumah tangga. Bagaimana kalau orang tuanya memaksa dia berpisah? Apabila memang kelanjutan rumah tangga itu akan membahayakan anaknya, maka hendaklah anak mematuhi orang tuanya. Tapi kalau enggak, ini hanya pertimbangan yang boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Maka mungkin sang istri punya pilihan tersendiri. Di dalam agama kita, apabila terjadi perceraian ya,
Kemudian sang istri mau balik. Kadang-kadang kan ada bapaknya yang melarang. Enggak, engkau jangan baik lagi sama dia. Yang baik lagi, bapak enggak ridho engkau balik lagi sama dia. Padahal sebenarnya suaminya yang menceraikan itu ya berubah gitu loh. Mau jadi lebih baik. Maka Allah melarang. Fala ta'duluhunna. Jangan dilarang mereka untuk balik. Terus sekali lagi jamaah. Kita ini kadang-kala kalau membaca berita. Sebenarnya yang diberitakan itu yang ingin kita mendengarnya. Kadang-kala bukan sebuah hakikat dan kenyataan dan realita yang terjadi. Maka apabila itu terjadi dalam rumah tangga kita, momennya anak kita, dan kita tahu dengan pasti apa yang terjadi, kita kasih arahan gitu. Dan kalau tujuannya sudah duniawi, maka dia akan merasakan bagaimana laknat dunia ini. Karena dunia ini terkutuk. Jadi orang tua hendaklah tetap memposisikan diri sebagai orang tua yang ingin kebaikan buat anaknya, dia kasih arahan kepada anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, dari Sydney nih. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ya, ada pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau suami yang memang bukan memukul, tapi kalau bicara itu keras, kencang, dan menyakitkan istri gitu Ustadz. Apakah itu termasuk KDRT? Karena menurut istri dolim juga Ustadz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW mengatakan al-kalimatu tayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Dan orang yang paling berhak mendapatkan kalimat yang baik itu adalah keluarga kita. Kemudian Allah mengatakan wa qulu lin-nasi husna. Katakan kepada umat manusia perkataan yang baik. Bagaimana sekarang dengan suami yang ngomongnya kasar, yang suka menjelek-jelekan? Nabi melarang wala tuqabbih, jangan jelek-jelekin. Engkau akan dihisab dengan apa yang kau ucapkan. Engkau menyakiti istrimu, menyakiti ibu anak-anakmu. Sedangkan kalau ingin memperbaiki istrimu, Allah sudah kasih tuh cara, tips, kiat-kiat gimana memperbaiki istri. Fa'idhuhunna. Kata Allah, kasih mau'idhah. Kasih nasihat yang baik. Setelah itu pisah ranjang. Bukan teriak-teriak, marah-marah, memaki-maki. Enggak. Muslim itu enggak kayak gitu. Kalau dikatakan, apakah itu masuk KDRT? Iya masuk KDRT. Jadi kekerasan itu boleh jadi sifatnya fisik, boleh jadi sifatnya lisan, verbal. Makanya para ulama menyebutkan, kapan perempuan boleh gugat cerai? Apabila dia melihat di dalam suaminya, dia benci sama, baik itu dengan rupa suaminya atau dengan karakter suaminya. Dia boleh gugat cerai gitu. Tapi ingat, cerai itu adalah solusi terakhir. Apabila masih bisa diperbaikin. Dan boleh jadi masalahnya di istri. Enggak Ustaz, yang salah suami. Oke, yang salah suami. Kenapa suami bisa seperti itu? Dia berbuat salah. Dia akan dihisab dengan apa yang dia katakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan melainkan ada malaikat yang mencatat dan memeriksanya, mengumpulkannya. Kelak pada hari kiamat yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu hasaidu alsinatihim. Hasil lisan. Tapi ini istri harus lihat, kenapa suaminya kayak gitu? Ana cuma salah dikit Ustaz. Ya udah, engkau berusaha untuk tidak berbuat salah. Ketika suami marah, engkau berusaha untuk diam, tidak menjawab. Dalam rangka apa? Memperbaiki suami. Dan boleh jadi masalahnya engkau salah pilih suami. Engkau tidak ikutin aturan agama. Sebagian ulama, subhanallah jemaah, itu dapat istri yang, ya Allah ngomongnya pedes. Suatu hari dia di rumah ada tamu datang, kawannya dia. Tamunya ini mendengar bagaimana istri ngomongnya buruk sama suaminya. Ditanya, kenapa engkau gak ceraikan dia? Apa kata suaminya ini? Aku takut ini adalah karena dosa-dosa yang aku lakukan. Semoga ini menghapuskan dosa-dosaku.
Dan aku juga khawatir kalau aku menikah lagi takut dapat yang lebih buruk dari ini. Ya sudah, aku sabar dengan yang ada. Subhanallah jemaah. Jadi intinya, apakah itu KDRT? Nah, itu sebuah KDRT walaupun hanya sekedar dengan lisan, tapi perlu diketahui apa penyebabnya dia melakukan itu. Disinilah peran istri memperbaiki suami. Istri itu punya sesuatu yang dapat menenangkan suami. Insya Allah. Barakallahu fikna. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan dari Bert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Cara seorang istri menegur atau mengingatkan suami tanpa mengurangi rasa hormat jika suami kurang dalam beribadah, Ustadz. Seperti sholatnya, terus tidak membaca Al-Quran. Kadang-kadang anak-anak suka bertanya, kenapa ayahnya seperti itu? Harusnya bagaimana, Ustadz, untuk menjelaskan ke anak juga, Ustadz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kalau kita lihat dalam agama kita ini, ada hal-hal yang wajib. Ada hal-hal yang haram. Allah menyebutkan tingkatan manusia dalam beragama. Faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khair. Ada yang menzalimin dirinya dengan melanggar yang wajib, dengan meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram. Yang kedua muqtasid. Muqtasid ini menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Pokoknya yang wajib dia kerjakan. Yang sunnah-sunnah dia nggak kerjain. Ini muqtasid. Di tengah dia. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah dia kerjakan yang wajib, dia tambahin yang sunnah. Setelah dia meninggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh. Artinya ini orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau suami tadi yang ditanyakan adalah suami yang berada di pertengahan. Dia melaksanakan yang wajib-wajib aja. Yang sunnah-sunnah enggak. Dia sholat tapi dia nggak baca Quran umpamanya. Dia sholat tapi dia nggak dzikir pagi dan petang. Dia puasa. Dia puasa Ramadan tapi nggak pernah puasa Senin Kemis wala puasa sunnah yang lainnya. Gimana? Ya alhamdulillah masih. Selama suami itu adalah tadi muqtasid, sekarang bagaimana memotivasi dia untuk naik? Karena suaminya bukan tingkatan yang zalim tadi, menzalimin dirinya, tapi tingkatannya tengah. Bagaimana anak-anak menjelaskan kepada anak-anak? Ya sampaikan kepada anak-anak. Alhamdulillah engkau doakan ayah. Ayah melaksanakan yang wajib, yang mudah-mudahan dijaga sama Allah. Tinggal bagaimana dimotivasi semangatnya. Agar ayah lebih semangat lagi baca Quran, umpamanya seperti itu. Bagi seorang istri menasihatin suami, berbeda dengan menasihati yang di bawahnya. Karena suami pemimpin. Maka boleh jadi dengan diajak kajian. Diajak duduk bareng, memohon sama suami. Bang, anak-anak kepingin ngaji sama bapaknya. Paling ke abang, duduklah di sana. Supaya anak-anak semangat bang. Supaya mereka jadi penghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya tujuannya bagaimana anak-anak, bukan sang suami. Mudah-mudahan dengan cara itu suami mau. Atau paling tidak diajak kajian. Ngomong anak-anak kita ajak kajian bang ya. Biar mengenalkan mereka dengan masjid. Biar tambah saudara. Aku ingin banget di antara engkau. Jadi bahasa-bahasa yang tetap memposisikan dia sebagai pemimpin. Sebagai suami tanpa merendahkan dia. Kemudian juga bisa jadi dengan cara berbagi buku ya. Ngomong sama suaminya ada buku bagus bang. Coba mungkin abang bisa koreksi ya. Karena takut ada sesuatu di dalamnya. Semoga dengan cara itu suami bisa lebih baik. Dan tentunya doa menjadi alat yang paling utama dan pertama. Yang harus senantiasa dilakukan oleh seorang hamba. Allah mengatakan. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Pasti aku kabulkan. Barakallahu fikna.